Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melianda dengan NIM F1C12305. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai salah satu jenis dari reaksi di dalam kimia organik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai reaksi stereoselektif dan reaksi stereospesifik. Sebelum kita mulai, teman-teman udah tahu belum apa itu reaksi stereoselektif dan apa itu reaksi stereospesifik? Kalau belum tahu, mari belajar bareng-bareng bersama aku. Nah, jadi di reaksi stereoselektif dan stereospesifik itu mempunyai perbedaan ya teman-teman. Kalau misalnya reaksi stereoselektif itu adalah reaksi yang menghasilkan dua jenis isomer, misalnya isomer R dan S. Tapi di salah satu konfigurasi R atau S memiliki persentase yang lebih besar, misalnya di dalam reaksi A menghasilkan R dan S, namun jumlah R-nya lebih banyak. Tapi kalau di dalam reaksi stereospesifik, stereokimia reaktan itu akan mempengaruhi stereokimia produk secara pasti. Misalnya, stereokimia reaktan itu R, maka biasanya produknya R. Dan sedikit kemungkinan memiliki konfigurasi yang berbeda. Jadi, kita akan lihat contohnya di slide berikutnya. Nah, di dalam reaksi ini, itu kita mereaksikan cis-2-butena dengan bromin menghasilkan dua produk. Di reaksi sebelah kiri itu ada konfigurasi R dan konfigurasi S. Nah, ini adalah salah satu contoh reaksi stereoselektif ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di reaksi yang bawah ini yaitu contoh dari reaksi stereospesifik di mana kita mereaksikan trans 2-butena dengan bromin menghasilkan produk yang spesifik. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman masih ingat kan apa itu R dan apa itu S? Untuk mengingat sama-sama kembali bahwa R itu adalah suatu molekul yang memiliki konfigurasi R, yaitu artinya prioritasnya yaitu searah jarum jam. Nah, kalau misalnya senyawa dengan konfigurasi S, yaitu senyawa yang perputaran prioritasnya berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kita bisa mengetahui ini dari aturan Chan-Inglot-Prelog. Kalau teman-teman lupa, bisa belajar lagi ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata reaksi stereospesifik dan stereoselektif ini banyak banget di kehidupan sehari-hari dan sangat penting loh. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan melihat salah satu penerapannya. Nah, di jurnal ini teman-teman adalah salah satu jurnal yang ngebahas tentang reaksi enzimatik yang berjalan secara stereospesifik dan stereoselektif. Nah, jadi di jurnal ini yang ditulis oleh Rui Pumu et al. Dan teman-temannya itu menjelaskan tentang aplikasi of enzyme in regioselective and stereoselective organic reaction. Nah, jadi teman-teman tahu kan enzim itu adalah salah satu protein yang bekerja sebagai biokatalisator dan dalam bekerja memiliki spesifitas. Nah, jadi di dalam jurnal ini kita akan melihat teman-teman salah satu contoh dari bagaimana enzim itu bekerja secara spesifitas. Nah, di dalam jurnal ini kita akan melihat bagaimana enzim itu bekerja untuk menjalankan fungsinya dengan cara stereospesifik dan stereoselektif. Nah, kita akan melihat konsep dasar dari jurnal ini dulu teman-teman. Jadi, seperti yang sebelumnya kita belajar sama-sama bahwa reaksi stereoselektivitas itu adalah reaksi yang menghasilkan dua jenis isomer, namun salah satu isomernya memiliki komponen yang lebih besar. Nah, kalau misalnya stereoselektivitas itu dia hanya di dalam konsep enzim ini, dia itu hanya bisa mengikat substrat tertentu dengan konfigurasi tertentu. Jadi kalau misalnya substrat yang harus diikatnya itu R, tapi dia ketemunya S, maka reaksi itu nggak akan berjalan ya teman-teman. Nah, seperti gambar di sampingnya itu, gambar di sebelah kiri itu mengenai tentang stereoselektivitas. Nah, jadi dia itu akan berikatan dengan dua substrat yang berbeda. Jadi kalau di stereoselektivitas konsep enzim di kasus ini, dia itu bisa mengikat dua substrat yang berbeda teman-teman, misalnya substrat R dan substrat S, dan menghasilkan produk.
Nah, kemudian kalau misalnya di stereospesifitas, dia itu hanya bisa mengikat satu substrat, teman-teman. Cuman dia bisa menghasilkan mungkin 2 produk seperti R atau S. Nah, setelah kita belajar sama-sama tentang konsep dasarnya, mari kita lihat contoh dari pengaplikasian reaksi enzim di dalam jurnal ini. Mari kita lihat contohnya, teman-teman. Nah, di reaksi ini adalah salah satu jenis reaksi stereoselektif, di mana yaitu reaksi reduksi keton aryl alkil menghasilkan alkohol sekunder. Nah, kita bisa lihat ya, reaksi ini dibantu oleh enzim yang bernama substrat spesifik karbonil reduktase, di mana enzim ini adalah enzim yang bekerja secara spesifik pada substrat yang mengandung gugus karbonil seperti keton dan aldehida. Nah, jadi di dalam reaksi ini kita bisa melihat menghasilkan produk berkonfigurasi R di sebelah kiri, teman-teman, dan berkonfigurasi S di sebelah kanan, teman-teman. Nah, jadi kita bisa melihat ternyata konfigurasi R memiliki persentase yang lebih besar, yaitu lebih besar dari 96%. Nah, untuk contoh reaksi stereospesifik yang terjadi saat enzim bekerja yaitu adalah proses transminase. Nah, jadi di sini adalah salah satu contoh penambahan gugus aminah di senyawa 1,5 di keton. Nah, di sini akan terjadi interaksi antara senyawa 1,5 di keton dan R-alanin yang dibantu oleh enzim omega transminase. Nah, enzim ini hanya akan membantu apabila konfigurasi dari alanin ini adalah konfigurasi R. Kalau misalnya dia konfigurasi S, maka reaksi antara 1,5 di keton dengan alanin itu tidak akan terjadi. Nah, reaksi ini menghasilkan produk samping berupa piruvat. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa hasil dari reaksi ini adalah penambahan gugus amina di posisi 1 dan 5 yang kemudian akan terjadi siklikasi secara spontan dan membentuk produk. Nah, di sini ada 2 produk, yaitu produk berkonfigurasi R dan berkonfigurasi S. Jadi, teman-teman bisa lihat bahwa di sini yang kita highlight itu adalah bagaimana enzim omega transminase hanya bekerja apabila terdeteksi alanin itu berkonfigurasi secara R. Nah, di bawah dari reaksi itu terdapat R chain atau gugus R yang apabila ingin reaksi ini berjalan secara stereospesifik, maka gugus R yang direkomendasikan adalah gugus R yang di bawah ini ya, teman-teman. Nah, jadi sekian dulu kita belajar sama-samanya. Lain kali kita sambung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.